Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Julian. Di sini saya bersama 4 teman saya yang lainnya, yaitu Russell Shan, Kevin Owen, Ferry Setiawan, dan juga Raymond Leonardo, akan menjelaskan terkait tugas 4 lingkungan dan ekologi industri yang telah kami amati dan analisis, yaitu paket cheeseburger McDonald's. Untuk outline dari pembahasan yang kami lakukan pada saat ini, yang pertama terdapat deskripsi produk, lalu skenario rantai pelosok dari produk itu sendiri, kemudian LCA skenario untuk produk saat ini, lalu strategi ekodesign untuk perbaikan dampak dari konsumsi dan produksi produk terkait, kemudian ada juga evaluasi skenario perbaikan, dan yang terakhir yaitu LCA skenario perbaikan untuk produk tersebut. Pertama-tama saya akan membahas mengenai deskripsi produk yang kami amati. Produk yang kami amati adalah paket cheeseburger McDonald's, yang dimana jika kita memesan produk tersebut, maka kita akan mendapatkan satu buah cheeseburger, lalu satu buah minuman bersoda, dan juga satu buah french fries atau kentang goreng. Cheeseburger itu sendiri terbuat dari roti, daging, keju, acar, dan juga saus. Selanjutnya, saya akan membahas skenario rantai pasok dari paket cheeseburger McDonald's. Pertama, dari segi pemasok, tentunya terdapat penggunaan air dan listrik yang digunakan pada sistem irigasi dan juga sistem pakan ternak yang ada pada peternakan. Kemudian untuk produksi di McDonald's sendiri, tentunya terdapat penggunaan air, gas, serta listrik yang digunakan untuk memproduksi produk-produk yang dijual oleh McD. Dan pada transportasi, tak luput dari penggunaan bahan bakar untuk mengirimkan bahan baku kepada outlet-outlet McDonald's maupun penggunaan bahan bakar untuk mengirimkan produk kepada konsumen. Nah, karena terdapat aliran energi dan material pada setiap rantai pasoknya, maka tak luput juga dari limbah ataupun waste yang dihasilkan oleh setiap rantai pasok. Untuk dari segi pertanian sendiri, terdapat beberapa limbah yang dihasilkan yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu limbah padat, cair, dan juga gas. Untuk peternakan sendiri, limbah yang paling sering dihasilkan atau paling besar dihasilkan adalah feses yang dapat diolah kembali menjadi pupuk. Untuk dari produksi ataupun dari McDonald's sendiri, limbah yang paling sering dihasilkan adalah sisa makanan yang dapat diolah kembali juga menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir, dari segi konsumen, tentunya limbah yang paling sering dihasilkan yaitu sisa makanan, namun terdapat satu hal yang berbeda, yaitu kemasan plastik atau kertas bekas dari makanan yang mereka pesan dari McDonald's. Nah, limbah kemasan plastik atau kertas tersebut merupakan limbah yang paling sulit untuk diolah dan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses degradasi. Selanjutnya adalah cycle analysis untuk skenario saat ini. Yang pertama, adalah bill of material. Pembuatan bill of material dilakukan untuk mengidentifikasi komponen paket cheeseburger hingga ke komponen terkecil. Bill of material dapat dilihat pada gambar berikut. Sebelum melakukan life cycle assessment, akan digambar terlebih dahulu damage model untuk mengetahui dampak dari proses pembuatan paket cheeseburger terhadap lingkungan. Untuk damage model dapat dilihat pada gambar berikut. Pertama, akan diidentifikasi proses pembuatan paket. Pada proses pembuatan paket cheeseburger, resources yang dipakai adalah bahan bakar, fosil, pohon, hasil panen, dan ternak. Penggunaan sumber daya ini akan berdampak pada sumber daya yang ada dan juga kesehatan manusia. Kemudian, penggunaan lahan untuk industri, perkebunan, dan peternakan akan berdampak pada ekosistem. Dan emisi yang dihasilkan dari hasil proses tersebut seperti CO2, CO, dan seterusnya akan berdampak pada ekosistem dan kesehatan manusia. Pada step 1 ada goal and scope definition. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam membuat life cycle assessment ini adalah untuk mengetahui dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan kita dari pemesanan satu buah paket cheeseburger dari McD dengan menggunakan jasa ojek online. Nah, dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa pengamatan dilakukan dengan memesan satu buah paket cheeseburger dari McD ke rumah salah satu anggota kami dengan jarak lebih kurang 0,7 km. Dan dengan durasi pembuatan satu paket cheeseburger ini diperkirakan sekitar 15 menit. Dan pengiriman dengan menggunakan jasa ojek online
sekitar 15 menit juga. Kemudian satu paket cheeseburger ini terdiri dari satu buah cheeseburger, satu fries medium, dan satu minuman lemon tea berukuran medium. Kemudian pada skala yang kedua, dapat dilihat dari gambar yang berikut. Pada komponen pembuatan cheeseburger, roti burger dan daging sapinya akan dipanggang terlebih dahulu dan selatnya akan dicuci terlebih dahulu sebelum digabungkan with cheeseburger. Untuk material kentang gorengnya, kentang goreng akan digoreng menggunakan minyak goreng yang kemudian akan di packing menggunakan kertas wadah. Dan untuk komponen lemon tea akan dibuat dengan menggunakan es batu, lemon tea, gelas kertas, dan plastik penutup gelas. Setelah itu cheeseburger, kentang goreng, dan lemon tea yang telah selesai dibuat akan di packing dengan menggunakan paper bag dan kantong plastik. Paket cheeseburger akan diantar ke konsumen menggunakan delivery van. Terakhir, kantong yang telah dipakai tadi akan dibuang. Nah, yang ketiga adalah mengisi form life cycle inventory dan life cycle impact assessment. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat nilai eco indikator 99 untuk proses produksi adalah sebesar 11,16. Kemudian untuk proses use adalah sebesar 98. Untuk proses disposal sebesar 0,019. Dengan total nilai eco indikator 99 adalah sebesar 109,2. Yang terakhir pada life cycle assessment ini adalah interpretasi dari nilai yang didapatkan pada step ketiga dan juga improvement. Berdasarkan nilai-nilai dari step ketiga, proses yang paling berdampak bagi lingkungan adalah proses use atau pemakaian dengan nilai eco indikator 99 sebesar 98. Dengan nilai eco indikator ini menunjukkan nilai semakin tinggi akan semakin berdampak bagi lingkungan. Oleh karena itu, proses use perlu diteliti lebih lanjut karena memiliki nilai eco indikator 99 yang paling besar, dan setelah mengetahui hal tersebut, maka diharapkan dapat diperbaiki dan dampak bagi lingkungan dapat dikurangi. Baik, sekarang kita masuk kepada eco-design strategi wheel. Eco-design strategi yang pertama yaitu menggunakan material yang memiliki dampak lingkungan yang rendah. Yang pertama yaitu kami mengusulkan untuk menggunakan jenis material yang dapat didaur ulang, seperti pada plastik di pembungkus plastik paket cheeseburger McDonald's itu, pada bagian luarnya itu kita dapat menggunakan dengan plastik berbahan baku singkong, sehingga tidak perlu untuk memproduksi plastik dari biji plastik lagi dan dapat mengurangi dampak dari lingkungan yang disebabkan oleh plastik tersebut. Pada eco-design strategi yang kedua, yaitu kami melakukan mengurangi dari penggunaan material. Seperti yang kita usulkan, terdapat dua usulan, yaitu mengurangi dari jumlah penggunaan kemasan plastik. Seperti yang kita tahu, karena pada paket cheeseburger ini, dari cheeseburger sendiri udah terbungkus plastik, lalu cheeseburger dan komponen makanannya lalu dibungkus dengan gambar di sebelah sini dengan plastik bagian luar berwarna coklat ataupun yang berbahan kertas, lalu dibungkus lagi dengan plastik kresek yang pada bagian luar. Nah ini sehingga kami usulkan dapat dikurangi dari penggunaan plastiknya. Yang kedua yaitu mengurangi jumlah ukuran kemasan yang digunakan. Dapat kita lihat pada pembungkus kertas pada gambar berikut yang berwarna coklat, ukuran yang digunakan untuk pemesanan sedikit ataupun banyak yaitu sama. Maka itu disarankan ukuran kertasnya yang digunakan itu bisa menyesuaikan dari segi kuantitas makanan yang dipesan. Selanjutnya pada eco-design strategi yang ketiga, yaitu optimasi dari teknik produksi. Di sini kami menyarankan bahwa untuk melakukan penjadwalan yang optimal dalam penggunaan alat sehingga dapat menghemat daya listrik. Di sini penjadwalan yang dilakukan dapat dilakukan dengan menyalakan alat pada saat rush hour dan juga mematikan alat yang tidak digunakan pada saat jamnya sepi. Selanjutnya pada eco-design strategi yang keempat itu optimasi dari sistem distribusi. Nah di sini kita dapat menggunakan
kemasan dari pabrik jika telah disediakan di pabrik tersebut. Sehingga karena biasanya pada McD tersebut ketika kita memesan contohnya minuman Fanta, maka McD memiliki kemasan Fanta tersendiri. Maka dari itu alangkah baiknya jika McD mengeluarkan kemasan dari produk ataupun dari pabriknya itu sendiri. Berikut ini merupakan cuplikan dari ekodesign checklist yang kami buat untuk menganalisis dampak lingkungan dari suatu produk, yaitu cheeseburger. Nah, pada ekodesign checklist ini kan terdapat berbagai pertanyaan yang menganalisis seluruh siklus hidup dari produknya itu, dimulai dari pembuatan bahan mentahnya sampai ke pembuangannya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita menilai bagaimana produk yang saat ini, dan berdasarkan penilaian tersebut, kita juga mengembangkan ide-ide perbaikan yang kiranya dapat dilakukan gitu untuk menghasilkan produk yang memiliki dampak lingkungan yang lebih minimum. Nah, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tadi pada ekodesign checklist, nah hasil dari penilaian tersebut kemudian dibuat dalam bentuk ekodesign strategy wheel. Nah, pada ekodesign strategy wheel ini terlihat perbandingan antara produk awal dengan produk usulan pada setiap parameternya, yaitu seperti selection of low impact material, reduction of material usage, optimization of production. Nah, pada Leeds wheel ini secara garis besar produk usulan itu memiliki nilai yang lebih besar daripada produk awal. Hal ini karena produk usulan itu merupakan hasil dari pengembangan atau ide-ide perbaikan dari produk awal pada setiap tahap. Jadi pada setiap di tahap 1 yaitu selection of low impact material, itu ide perbaikannya apa, itu kemudian menjadi nilai dari produk usulan, sehingga secara garis besar memang nilai dari produk usulannya itu lebih besar dari produk awal. Setelah dilakukan eco-design strategy wheel, eco-design checklist, Leeds wheel, dan study feasibility, perlu dilakukan evaluasi LCA kembali. Tujuan dari evaluasi LCA ini adalah membandingkan LCA usulan awal apakah berpengaruh baik terhadap lingkungan dengan membandingkannya dengan LCA awal. Pengukuran LCA ini kembali menggunakan tools Eco Indicator 99, dan berikut ini adalah perhitungan dari rancangan perbaikan. Yang pertama dari proses produksi. Dapat dilihat ada material dan proses pertama. Yang pertama yaitu mustard dengan berat 0,02 kg, roti burger 0,07 kg, daging sapi 0,1 kg, selada 0,05 kg, keju 0,015 kg, acar 0,02 kg, saus tomat 0,02 kg, yang memiliki indikatornya 0, sehingga nilai akhirnya adalah 0. Lalu adalah kertas wadah yang memiliki beratnya 0,015 kg dengan indikator 69, maka menghasilkan nilai indikatornya adalah 1,035. Lalu ada kentang dan es batu yang indikator juga 0, sehingga menghasilkan resultnya 0. Lalu ada heat oil boiler yang dipakai 0,7 kW, sehingga indikatornya 5,6, sehingga didapatkan result adalah 3,92. Lalu adalah air 0,5 liter yang indikatornya 0,026 yang menghasilkan nilai 0,013, sehingga total result pada produksi adalah 4,968. Lalu berikutnya adalah proses use, yang di sini adalah pengantaran menggunakan asumsi adalah delivery van. Jarak antar dari pesanan ke rumah pelanggan adalah 0,7 km dengan indikator 140, sehingga didapatkan result adalah 98. Lalu berikutnya adalah disposal atau pembuangan. Di sini adalah municipal waste cardboard dengan beratnya 0,02 yang indikatornya adalah 0,64, sehingga didapatkan result adalah 0,013, sehingga total keseluruhan EI19 ini adalah 103. Setelah dilakukan perhitungan nilai Eco Indicator 99 untuk rancangan produk usulan,
Maka nilai tersebut dapat dibandingkan dengan nilai ekoindikator 99 untuk rancangan produk awal atau yang belum dilakukan perbaikan. Dengan didapatkan nilai ekoindikator 99 untuk produk usulan itu lebih rendah, yaitu dengan nilai 103, yang dibandingkan dengan produk awal adalah 109,2, maka dapat dikatakan bahwa LCA usulan ini telah mengurangi dampak produk terhadap lingkungan, atau produk itu lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena pengurangan penggunaan kemasan, seperti kertas pembungkus, gelas kertas, plastik penutup gelas, dan plastik pembungkus, dan beberapa usulan-usulan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.